Nah, pertama-tama di sini kita akan mengisi jenis kebutuhan. Nah, jenis kebutuhan ini menggunakan tabel bantu. Nah, di sini dapat kita lihat tabel bantunya itu berbentuk vertikal. Jadi formula yang akan kita pakai yaitu VLOOKUP. Kita ketik sama dengan VLOOKUP, kemudian klik bagian ID kebutuhan, koma, kemudian kita blok tabel bantu. Setelah diblok, kita kunci menggunakan simbol dolar, kemudian koma. Nah, karena di sini parameter yang akan kita gunakan yaitu di tabel kedua, jadi kita ketik 2, lalu enter. Nah, untuk mempercepat waktu kita langsung tarik ke bawah. Nah, selanjutnya yang akan kita isi yaitu jenis barang. Nah, jenis barang ini juga menggunakan tabel bantu. Nah, seperti yang kita lihat tabel bantunya itu berbentuk horizontal, maka formula yang akan kita pakai itu VLOOKUP. Nah, di sini juga kita akan menggunakan dua formula. Yang pertama itu if untuk mengecek kondisi, dan yang kedua adalah VLOOKUP. Nah, kita ketik if, kemudian klik harga, kemudian ketik lebih besar atau sama dengan, kemudian karena di sini yang akan kita cek kondisinya itu adalah medium. Nah, dapat kita lihat di medium ini range-nya itu 0 sampai 20. Jadi kita ketik 20, koma, kita masukkan rumus VLOOKUP, kemudian kita ketik minimum, koma, kemudian kita blok tabel bantu. Setelah diblok, kita kunci menggunakan simbol dolar. Kemudian karena parameter yang akan kita gunakan yaitu berada di tabel pertama, baris pertama, jadi kita ketik 1, false. Nah, false ini berfungsi untuk mencari data yang datanya itu mirip atau datanya itu sama, koma, kita cek kembali kondisi medium. Kita ketik if, kemudian klik harga lebih besar sama dengan. Nah, karena medium di sini range-nya 21 sampai 50, jadi kita ketik 50, koma, VLOOKUP, kemudian kita ketik medium, lalu blok tabel bantu. Setelah itu kita kunci. Koma 1, koma, false. Kemudian tutup kurung. Kemudian koma, kemudian kita ketik VLOOKUP, lalu ketik maksimum,
koma, kemudian kita blok tabel bantu. Nah, setelah kita blok, kita kunci. Kemudian klik 1, files, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita beralih ke total. Nah, di total ini kita menggunakan rumus sum. Ketik sama dengan sum harga dikali dengan jumlah barang. Kemudian enter. Kemudian tarik sampai bawah. Nah, selanjutnya adalah modal dan selisih. Nah, kita ke selisih dulu. Nah, selisih ini kita tuh menggunakan rumus min. Ketik sama dengan min, kemudian ketik modal dikurang total, kemudian enter. Nah, dari hasil selisih inilah kita tulis kembali di modal. Nah, setelah itu kita tarik yang di bagian selisih, tarik saja ke bawah. Nah, lakukan itu secara berulang sampai tabel yang paling di bawah. Nah, selanjutnya kita akan mengisi parameter, itu nilai max, min, dan average. Untuk max, kita ketik max, kemudian blok bagian total, kemudian enter. Nah, untuk min, kita menggunakan rumus min atau minimal. Ketik min, kemudian kita blok total dan enter. Nah, untuk average atau rata-rata, kita menggunakan rumus average. Blok total, kemudian enter. Nah, untuk membuat diagram atau chart, kita blok tabel parameter, kemudian masuk ke insert, kemudian klik rekomendasi chart, lalu pilih diagram yang kita sukai. Nah, di sini saya memilih diagram chart title. Nah, itulah tata cara menggunakan formula HLOOKUP, VLOOKUP, if, sum, average, min, dan max. Nah, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.